Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Sete Kode. Kali ini akan belajar tentang aplikasi telecounter atau aplikasi menghitung berapa jumlah tombol ditekan. Oke, jadi ini salah satu aplikasi dasar yang bisa kita pelajari secara bersama ya. Di mana aplikasi dasar ini akan menjadi fundamental di mana saat kita mau membuat aplikasi-aplikasi lain. Seperti apa aplikasinya? Mari kita bahas sama-sama. Oke, jadi ini adalah user interface ya atau tampilan yang muncul saat kita sebagai user di aplikasi ini. Tapi ini saya menggunakan luarnya adalah Google Chrome ya. Nanti mungkin kalau untuk ke HP akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi di aplikasi ini kita bisa menghitung berapa banyak tombol ditekan. Misalkan kita di situ ada tombol ada tanda apa? Tanda tambah di situ ya. Kita tekan terus, nanti dia akan berubah angkanya di tengah itu. Nah, ini mirror seperti aplikasi digital yang kalau teman-teman lihat di App Store itu ada tasbih digital atau counter digital. Nah, itu ada tuh. Jadi bisa untuk membuat aplikasi seperti itu. Walaupun aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store itu kan dia sudah ada covernya, ada warnanya, ada bentuknya. Jadi nggak kosongan kayak gini ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai langkah awal kita dalam membuat aplikasi seperti itu. Untuk Flutter coding sendiri sebenarnya banyak harus dipelajari ya, tapi untuk dasar ini sangat bagus ya. Jadi sebenarnya coding ini nggak saya bikin sendiri, tapi saya sudah ada build up langsung dari Flutter-nya sendiri. Jadi kalau kita install Flutter, kemudian kita install aplikasi pertama, aplikasi tes gitu ya, dia akan langsung masuk ke aplikasi ini. Artinya apa? Ini sebenarnya codingnya adalah bahan dari Flutter itu sendiri. Artinya sebenarnya gini nih, secara nggak langsung Flutter bilang, oh kalau kamu pengen belajar Flutter, kamu pelajari dulu coding ini nih. Jadi makanya coding ini adalah sangat bagus banget bagi kita yang baru pemula belajar pemrograman atau aplikasi Android. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kalian lihat. Pertama adalah import package Flutter Material Dart, di mana di sini sama kayak di Python. Jadi dia ada semacam library atau kita mengimport semua semacam informasi tentang package Flutter dan juga Material Dart itu sendiri. Kemudian ada void ya, void main di mana kita mendeklarasikan program utama dari Flutter ini. Kemudian ada run app. Run app itu adalah salah satu widget. Nanti saya jelaskan apa itu run app. Jadi run app ini, jadi Flutter ini akan sangat berhubungan sekali dengan yang namanya widget. Widget itu adalah inti kurang lebih ya. Walaupun nanti ada lagi database segala macam, coding, koneksi antar aplikasi, tapi widget adalah salah satu inti. Nah, di widget ada banyak banget. Nanti ada penjelasan lebih lanjut itu adalah tree widget atau pohon widget ya. Jadi ada pohon, jadi ada akar, batang sampai kemudian buah segala macam. Nah, run app salah satunya. Jadi run app ini adalah perintah kita seolah-olah kepada Flutter, oke kita bikin aplikasi dong. Nah, dari situlah kemudian akan bukan constant tapi construction membentuk namanya widget my app. Nah, widget my app ini adalah ya ibaratnya adalah ketika kita bikin aplikasi ya pasti akan ada my app itu sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kelas dan widget. Nah, di sini itu ada yang namanya kelas. Kelas ini maksudnya apa? Jadi ibaratnya kita satu sekolah kosong gitu ibaratnya. Kita pingin bikin sekolah itu berfungsi. Nah, makanya kalau pengen bikin sekolah itu berfungsi, kita harus membagi sekolah itu yang masih kosong tadi dalam ruang-ruangan. Anggaplah kelas tadi. Nah, saya menganalogikan kelas ini seperti ruangan. Jadi setiap kelas ini akan punya muridnya masing-masing. Misalnya kelas 1 ada murid kelas 1, ada gurunya juga belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kelas 2 belajar ada gurunya, ada muridnya dan seterusnya. Jadi masing-masing kelas ada aktivitas berbeda. Nah, kelas itu seperti itu ibaratnya. Di sini kita bikin kelas dalam widget my app, kita extend ke stateless widget. Nah, stateless widget ini apa? Stateless widget ini adalah sebuah widget yang nggak berubah. Ibaratnya tuh dia statis ya, atau tetap gitu ibaratnya. Nanti soalnya ada lagi stateful widget. Ini status widget, tidak lagi. Nah, kemudian dari abis kelas kita construction lagi. Jadi kayaknya kalau kita lihat selalu construction ini muncul setelah kalimat variabel utama, deklarasi variabel utama atau deklarasi variabel kelas gitu ya. Construction my app super key di mana kita bisa mengambil value dari status widget. Jadi construction my app super key ini adalah ya program bawaan gitu ya. Tapi maksudnya seperti itu. Kemudian ada override. Override ini adalah untuk membedakan bahwa kita ingin ngebikin sesuatu nih di bawahnya nih. Karena ibaratnya apa ya? Kita dalam satu kelas kita bikin bagian-bagian nih. Ini ada meja guru. Ini ada apa namanya? Ada
kursi siswa atau kursi mahasiswa, ini ada misalkan papan pengumuman. Nah, override ada fungsi ada seperti itu. Kemudian ada widget build, jadi kita memperhatikan oke kita bangun widget sekarang. Nah, bangun widget di mana build konteks di mana kita return ke material app. Nah, material app ini juga salah satu widget, tree widget dalam pohon widget itu sendiri, di mana material app ini akan ibaratnya apa ya, sebagai bahan dasar dari widget-widget selanjutnya gitu loh. Nanti akan saya jelaskan di material apa di pohon widget ya. Di mana di material app ini kita pengen ngasih judul. Di material app kita pengen judul, apa judul itu adalah Flutter demo. Nanti kan bisa ganti-ganti judulnya apa ya, kalian bisa ngelang aplikasi kalian silakan. Karena tugas kalian selanjutnya adalah kalian ngebikin aplikasi ini. Ubah kira-kira di bagian program apa yang bisa diubah. Tem apa? Tem data. Lanjut. Nah, ini bagian pentingnya. Jadi sini adalah pohon widget. Ini ada penjelasan di bawahnya. Anda bisa klik di bawah sini ya. Di bawah sini ada websitenya. Ini adalah dasar pohon dari widget. Jadi widget itu bukan sembarang widget gitu. Tapi widget adalah sebuah pohon di mana pohon inilah akan menjadi filosofi atau fundamental dari aplikasi Flutter. Di mana kalau kita boleh bahasakan secara mudah ya, akarnya adalah map, batang adalah material app sama my homepage, daunnya ranting-ranting ada mulai dari ranting awal scaffold, ranting-ranting dan segala macam, ada up bar, text, control column, floating action button, icon, text dan text itu adalah buahnya. Jadi my app material app adalah akar. Anggaplah gitu lah. My app adalah akar, material app sama my homepage adalah batang, scaffold, ranting, kemudian up bar, center dan floating action button adalah buahnya. Jadi ini kalau dianalogikan seperti pohon, maka gampang seperti itu. Jadi teman-teman semua ketika teman-teman bikin aplikasi pasti akan mulai dari akarnya dulu. Makanya di sini ada my app. Makanya di sini ada my app tadi nih. Nah, my app. Run app, construct my app. Membentuk kita run aplikasi, kita akan construction my app. Di sini ada lagi. Plus my app, extend ke status widget. Construction my app ke support key. Jadi ada my app ada semua. Dan ada terakhir ada material app. Jadi kalau ada my jadi urutannya kalau udah ada my app dia ada material app gitu. Jadi urutannya seperti itu. Tapi dasar ya, kita kan belajar dasar dulu ya. Nah, habis material app apa di sini? Adalah my homepage. Nah, kita lihat nanti di sini, tapi belum ke sana ya, my homepage. Habis itu baru scaffold, terakhir baru akbar, center dan segala macamnya itu. Ya, kita jelasin satu-satu. Nah, sekarang kita masuk scaffold dan app bar. Di scaffold app bar ini ibaratnya adalah sebagai buah ya dari pohon tree widget tadi yang ini ya. Scaffold app bar adalah buah, ranting dan buahnya ibaratnya. Di mana ini akan muncul di layar teman-teman HP semua. Jadi di layar kita masing-masing. Ini jadi ibaratnya yang my app tadi, ibaratnya akar, my app, material app, my homepage, itu nggak akan muncul. Kan dia ibarat akar sama batang. Yang kelihatan bagi kita apa? Oh, cuma ranting sama buahnya aja. Nah, itu seperti itu kurang lebih analoginya ya. Jadi scaffold itu adalah basic framework. Baru nanti ada upper side, upbar, ada body. Dan body ini isi konten kita nanti yang akan kita masukkan. Bisa penghitung tombol, bisa mengukur temperatur dan segala macamnya. Jadi nanti teman-teman yang akan diubah-ubah di bodinya. Walaupun tadi mulai dari akar, batang sama ranting dia kurang lebih sama lah ya untuk strukturnya. Walaupun beberapa aplikasi bisa dibeda sedikit untuk struktur dari pemrograman itu sendiri. Nah, berarti kita pengen manipulasi nih warnanya kita pengen ubah nih. Ya udah kita ubah berarti color scheme from seed color warna apa deep blue misalkan. Warna ungu ya. Di mana tem data di mana home-nya dari aplikasi itu atau bagian depannya kita kasih construction my homepage atau bagian depannya itu kita kasih title Flutter demo homepage. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada istilah mutable dan immutable. Apa maksudnya? Jadi gini, widget itu ada beberapa jenis ya. Ada jenis yang bisa diubah-ubah dan jenis yang tetap. Nah, untuk diala awal ini kita nggak usah ngubah-ngubah widget dulu. Kita pakai yang immutable dulu. Makanya kalau teman-teman lihat di sini, widget-widget yang kita pakai itu adalah widget yang sifat statis. Artinya nggak berubah-ubah dia. Kalau untuk yang udah tingkat tinggi, widgetnya itu bisa berubah. Ntar ada muncul iklan, ntar bisa berubah bentuk. Ada bentuk yang bisa dimiringkan, di horizontalkan segala macam itu bisa berubah-ubah. Tapi kalau untuk yang kita sekarang kita nggak usah berubah dulu, kita pakai bikin widget dulu yang immutable.
Jadi statis dia. Bisa diubah tapi harus rebuild dulu, harus dirombak ulang lagi. Tapi kalau immutable bisa dia. Nah, makanya kita kalau mutable ini saya rasa terlalu rumit, maka kita masuk ke yang immutable saja. Nah, my homepage ini salah satu dari calon batang ya, batang ya dari Triwidget, di mana di sini kita mulai membuat yang namanya data, mulai bisa memasukkan data atau mulai bisa memasukkan uh, bagian di mana user atau pengguna dari aplikasi kita bisa berinteraksi sama aplikasi kita. Nah, namanya makanya di sini ada data itu dinamakan adalah class my homepage extend stateful widget, di mana stateful widget ini adalah suatu bagian data yang bisa kita bisa diubah atau bisa berubah. Jadi masukkan siapa datanya, statnya Pak, adalah UI atau user interface. Gitu. Jadi kita kasih construction my homepage, super key required this title, karena mau bikin title ya, bikin judul, final string title, override, state my homepage, create state, my homepage state. Jadi di sini bahasanya gini, ibaratnya kita mau bikin title. Oke. Di mana title ini tanda kutip bukan title judul ya, tapi title itu adalah sesuatu yang muncul di aplikasi kita. Tapi aplikasi yang si title ini atau tulisan yang muncul di aplikasi kita itu bisa berubah karena interaksi dari user. Gitu ya, paham gitulah. Nah, override di sini state homepage. Nah, jadi ini bikin di homepage kita ingin bikin sesuatu yang berubah. Di mana create state kita mulai menciptakan semacam apa ya, semacam kolam atau semacam ruang untuk bisa berubah menampung data itu di mana slash my homepage state. Jadi nanti ini ada banyak sih karena istilahnya apa ya? Istilahnya kita sudah mulai memasukkan ibaratnya konten apa yang mau kita masukkan ke sini. Gitu. Awalannya. Oke, lanjut. Nah, barulah di sini kita memasukkan yang tadi dari my homepage state tadi. Dari itu udah kita bikin apa? My homepage stat tadi, ruangan ibaratnya kelas bukan kelas ya apa? Bahasanya itu bagian dari kelas tadi yang my homepage tadi ada satu bagian di mana kita bisa masukin data di situ. Nah, baru kita bikin lagi kelas my homepage state slash ya, ada slash my homepage state, extend state-nya kita mulai membuat datanya my homepage di mana kita memasukkan initial counter sampai dengan 0 sebagai nilai inisial ya 0. Nanti kita bikin tapi kita pingin nilai nambah terus, berarti kita harus ada deklarasi lagi. Bukan kalau kan tadi int ya, int integer maksudnya kita masuk ada angka bernilai bulat di sini. Void ini, nah makanya ada void di sini. Jadi kita pingin nanti dia nambah terus nih. Kalau kita tekan berarti ada slash increment counter di sini. Peningkatan perhitungan. Nanti access state baru kemudian counter plus artinya ini akan meningkat terus nih nilainya nih. Jadi di counter ini kita akan meningkat dari 0 sampai 1 2 3 4 5 terus meningkat sebanyak satu tambahan. Setiap kita mencet tombol yang meningkat 1 2 3 4 dan seterusnya ya. Jadi button press, increment function, set state method baru UI update. Maksudnya UI update itu adalah tulisan di aplikasi yang dilihat oleh pengguna itu berubah. Ini ada penjelasan lebih lanjut, Anda bisa baca sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, ke build declaration. Jadi abis itu kita bikin lagi build declaration. Kenapa harus bikin build declaration lagi? Karena di sini udah masuk yang namanya memasukkan perubahan yang akan muncul di aplikasi kita. Kalau tadi kan masih baru ibaratnya baru akar sama batang nih. Nggak kelihatan akar sama batang, analogi seperti itu. Yang baru kelihatan itu adalah ranting sama buah dari pohon widget itu sendiri. Maka kita bikin kelas lagi di sini. Nggak bikin kelas, tapi kita membuat satu bagian dulu, override. Jadi override kayak semacam, oke kita bikin satu ruangan lagi nih di kelas sales my homepage itu adalah widget build context text di mana kita akan return ke scaffold. Nah, mulai masuklah kita ke bagian yang akan muncul di aplikasi yang di layar HP atau layar user tadi. Di sini ada upbar, background, theme, context, color scheme, inverse primary. Kita menggunakan warna, kemudian title, text, widget title. Di mana title ini yang akan muncul di upbar ini itu punya warna tertentu dan punya fungsi tertentu. Itu ya. Lanjut. Nah, di sini kemudian ada body, istilah body ya. Body itu adalah badan. Nah,
Kenapa badan? Jadi gini, kalau teman-teman lihat tadi mulai dari akar, batang, ya, kemudian calon awal, awal batang sama ranting itu kan kelihatan. Nah, tapi kan eh, nggak semua itu bisa diatur, ya nggak? Jadi ada ranting sana, ranting sini, ada rantingnya, pokoknya rantingnya nggak beraturan. Nah, body ini ibaratnya ngerapiin ranting itu supaya dia cakep gitu ibaratnya. Nah, ini body ini kayak gitu analoginya. Jadi body center, child column, kemudian main axis alignment, children widget dan segala macam ini adalah untuk merapikan nanti yang muncul itu yang di layar user itu yang rapi ya gitu. Kurang lebih gitu lah bahasanya. Cuma ini kan bahasa body center segala macam ini ada segala macam. Tengah layar, beberapa secara vertikal, dari ibaratnya yang rapi. Jangan berantakan karena modal sama user, sama pengguna. Ada counter segala macam, nanti bisa teman bisa baca sendiri di sini ya. Nah, baru terakhir setelah ada di body kita masuk yang namanya bagian yang akan muncul juga di iOS adalah floating action button, di mana atau tombol yang akan mengeksekusi perintah penambahan angka tadi dalam bentuk tombol. Macam-macam tembuknya. Kalau sini floating action button on press ketika ditekan increment counter. Jadi ketika ditekan dia akan menghubungkan ke coding yang tadi ada increment counter tadi. Tooltip increment child constant icon, ada iconnya, icon tertentu tadi, kemudian segala macam baru nanti akan muncul tombol bulat main di aplikasi dari user itu sendiri. Oke teman-teman, itu analogi-analogi yang mudah ya, tapi nanti untuk detail Anda bisa baca sendiri di programnya, nanti silakan nanti perhatikan lebih lanjut ya terkait di codingnya. Nanti kalau misalkan nanti agak nutupin yang kamera sini, mungkin saya agak kecilin atau saya ke atasin ya. Oke, sampai sampai di sini untuk video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.